Betawi adalah bagian dari suku bangsa Indonesia yang memiliki salah satu kesenian berupa alat musik tradisional yang masih dimainkan hingga saat ini adalah konghayan. Waktu zaman Belanda, tuan-tuan tanahnya orang-orang Tionghoa itu ditunjuk untuk jadi tuan tanah. Jadi mereka memungut pajak orang-orang pribumi. Nah, itu jadi otomatis mereka jadi kaya, kemudian punya kekuasaan yang dikasih Belanda gitu ya. Nah, itu salah satunya nih Hokong. Dia orang yang tuan tanah, seorang kapiten Batavia yang punya kekuasaan, terus punya hobi senangnya dengerin musik. Nah, akhirnya dialah yang pertama kali membuat merekonstruksi sebuah pertunjukan untuk hiburan yang kemudian lama kelamaan akhirnya menjadi gambang kromong itu. Saya ngelihatnya sebagai etnomusikologi gitu ya, ngelihat perkembangan gambang kromong, konghayan dalam gambang kromong ini mulai dilihat dari gaya musiknya. Nah, dari perjalanan lagu dalam, lagu sayur, kemudian menjadi lagu modern ini, hanya konghayan yang sampai sekarang masih dimainkan. Gitu, si Sukong sama si Tehiannya sudah jarang. Mungkin ada beberapa, tapi memang itu sengaja itu dalam bentuknya mungkin musik garapan, musik kreasi baru. Perkembangan konghayan tidak hanya dilihat dari gaya musiknya saja, namun seiring waktu berlalu, perkembangan itu ditandai dengan perubahan penggunaan bahan dalam alat musik konghayan tersebut atau disebut dengan hasil modifikasi. Ini udah ada yang pakai fine tuning, lebih nggak gampang fales gitu kalau dia pakai fine tuning. Kurang lebih kayak gini lah, bentuknya udah kayak gini. Jadi ada perkembangan dari segi aksesorisnya lah ya. Walaupun perkembangan segi bentuk alat musik tradisional konghayan tidak banyak berubah, namun alat musik ini tetap menarik dari segi bentuk sehingga proses pembuatannya pun cukup rumit dan terampil agar hasil alat musik konghayan ini memiliki hasil ukiran yang jelas dan suaranya pun berkualitas. Kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat proses awal pembuatan konghayan dari awal sampai akhir. Proses awal, kayu seperti ini, setelah kita belah menjadi persegi 2,2, lalu kita garis. Per garis ini ada 2 cm, kita bikin 10 kotak. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 9 ini ukiran. 1 kotak ini buat sok-sokan penyambungan ke kepala si konghayan. Setelah kita garis, kita bor dulu. Lalu setelah bor, kita mulai pengukiran. Dari sini kita buat ukiran bundar, trapesium, kotak, trapesium bawah, bundar, trapesium atas, kotak lagi, trapesium bawah, dan bundar. Setelah proses pengukiran selesai, lanjut ke pengecilan batang bawah ini atau gagang si konghayan. Setelah kita bulatkan, lanjut lompat ke proses pemasangan kepala konghayan. Nah, ini setelah dipasang seperti ini, kepala sebelumnya seperti ini. Jadi tujuannya lebihan kayu ini untuk sok-sokan si kepala supaya kuat. Lanjut ke pembuatan uliran. Ini saya menggunakan proses bubut ya, agar mempercepat pekerjaan. Ini kita pasang di sini atas bawah. Lalu kita lompat dulu ke proses pembuatan gesekan. Nih, gesekan seperti ini. Setelah proses pembuatan gesekan jadi, lompat lagi ke proses pembuatan benang dulu, benang gesekan. Setelah benang jadi, si batang udah jadi, lalu kita ampas semua si batang.
Sampai selesai pengamplasan batang, kita pindah ke proses pembuatan batok. Nah, ini batoknya nih. Tadinya batok utuh, kita ambil sisi yang terbagus untuk kita pakai, entah dari depan atau dari belakang. Diambil posisi ini, bulatan ini yang sangat berpengaruh pada sikong ahyan. Kenapa? Karena diameter ini besar kecilnya mempengaruhi suara sikong ahyan. Setelah ini dibelah, ini dibuka untuk lubang resonansi suara dari si batok. Itu papan, pemasangan ke si batang, pengamplasan semua. Setelah itu finishing, langsung dicat menggunakan pistur atau menggunakan warna, itu terserah dari kemauan si pemesan. Nah, katakan maunya seperti apa. Kira-kira segitu penjelasan singkat untuk proses pembuatan kong ahyan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat musik kong ahyan hasil akulturasi budaya Cina dan Betawi ini walaupun sangat jarang dijumpai keberadaannya oleh masyarakat, namun penggunaannya sampai sekarang masih dilestarikan karena sudah menjadi bagian dari warisan bangsa Indonesia.